Kalau disuruh memilih brand HP apa yang akan saya beli di harga 1 jutaan, saya akan lebih memilih brand luar negeri daripada brand lokal. Contohnya adalah Xiaomi Redmi 9A ini. Halo semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di Trend Gadget bersama saya Randi, dan di video kali ini saya mau cerita tentang pengalaman saya bersama Redmi 9A setelah dia 4 bulanan rilis resmi di Indonesia. Sebelumnya disclaimer dulu kalau unit Redmi 9A yang saya terima dari Xiaomi Indonesia ini adalah unit made in China. Jadi sayangnya dia kena peraturan IMEI pemerintah, jadi ya akhirnya dia nggak bisa dapat sinyal operator yang saya gunakan. So, penggunaan Redmi 9A yang akan saya ceritakan ini benar-benar bergantung pada penggunaan koneksi Wi-Fi aja. Nah, balik lagi ke pernyataan saya di awal tadi. Kenapa saya lebih mending brand luar negeri daripada brand lokal untuk HP di harga 1 jutaan? Sebenarnya ada beberapa alasan sih kenapa saya lebih mending brand luar negeri daripada brand lokal untuk saat ini. Tapi alasan yang paling saya butuhkan adalah spek dan performa. Jadi gini, menurut saya, untuk smartphone 1 jutaan itu ada dua jalan yang bisa kita pilih. Mau RAM dan storage yang lebih gede atau chipset yang lebih kenceng. Nah, saya adalah penganut paham lebih mending chipset yang lebih kenceng buat pemakaian jangka panjang. Contohnya kayak Redmi 9A ini yang pakai chipset MediaTek G25. Untuk sebuah chipset entry level, MediaTek G25 adalah salah satu pilihan terbaik. Performanya jelas lebih bisa diandalkan daripada beberapa chipset yang dipasangkan pada smartphone lokal terbaru saat ini, di mana chipset yang mereka gunakan masih menggunakan fabrikasi 28 nanometer. Sedangkan MediaTek G25 yang ada di Redmi 9A sudah lebih modern di 14 nanometer yang tentu lebih efisien. Langsung ke uji performa, Redmi 9A masih bisa mencukupi kegiatan mainstream kita mulai dari sosmed dan browsing hingga ke gaming ringan. Game PUBG juga bisa dimainkan di sini, cuma ya gitu, mentok di smooth medium atau balance medium. Jadi mainnya sambil bersyukur aja ya. Satu keluhan spek di HP ini adalah jumlah RAM yang relatif kecil kalau kita pilih varian 2 GB. Seringkali aplikasi kita akan kebuka dari awal saat dipakai multitasking. Dan proses buka aplikasi yang berat tentu juga akan memakan waktu lebih. Jadi saya sarankan buat ambil varian RAM 3 GB-nya aja. Soal storage, ya 32 GB sebenarnya mepet banget sih ya buat standar di tahun 2020 ini. Tapi untungnya Xiaomi ngasih kita triple slot, jadi bisa pakai 2 kartu SIM secara bersamaan dan micro SD. Nah, biasanya nih, HP budget kayak gini memang nggak mentingin urusan desain. Tapi sejauh ini saya masih suka dengan tampilan Redmi 9A beserta build quality-nya. Saya nggak terlalu suka ya HP yang materialnya plastik tapi dibikin kinclong biar niru bahan kaca gitu. Tapi untungnya HP ini punya finishing doff yang kalem, jadi ya sesuai lah sama selera saya. Layar 6,53 inch di HP ini juga sudah lega banget. Resolusinya HD dan masih bisa kelihatan jelas dipakai di bawah terik matahari. Namun sangat disayangkan kita nggak dikasih softcase dan anti-gores layar bawaan. So, untuk melindungi bodi dan layarnya, kita harus beli sendiri secara terpisah. Redmi 9A menggunakan MIUI 12 berbasis Android 10, yang oleh Xiaomi rajin dikasih update security patch hampir setiap bulan. Fiturnya kurang lebih sama lah ya kayak HP Xiaomi lain. Palingan cuma minus sistem keamanan fingerprint, jadi kita cuma bisa mengandalkan face unlock atau password biasa. Oh ya, hampir lupa, Redmi 9A ini nggak dilengkapi dengan IR Blaster, yang berarti kita nggak bisa pakai HP ini buat pengganti remote AC atau TV. Ketahanan baterai di HP ini surprisingly sangat memuaskan. Di luar karena HP yang saya pegang ini cuma bisa dipakai Wi-Fi, di mana penggunaan Wi-Fi itu lebih hemat daya daripada pakai data seluler, baterai 5000 mAh di Redmi 9A bisa bertahan seharian bahkan lebih. Ya tentu dengan catatan HP ini dipakai sesuai dengan kodratnya, bukan dipaksa buat main game berat atau edit video. Kekurangannya ada di kapasitas charging yang cuma 10 watt, di mana butuh waktu sekitar 2 jam lebih untuk mengisi penuh baterainya. Selain itu, portnya juga masih bertipe micro USB yang jadul.
Tapi ya mengingat HP ini adalah HP 1 jutaan, hal ini tentu masih bisa dimaklumi. Terakhir soal kamera, yang sejujurnya saya pasrah aja lah ya kalau bicara soal kamera di HP entry level. Xiaomi Redmi 9A dilengkapi 13 megapiksel kamera belakang dan 5 megapiksel kamera depan. Selama saya pakai, kualitas foto dan videonya memang khas HP sejutaan, malah sedikit di atas rata-rata HP seharganya. Tapi yang lebih saya sukai adalah responsivitas dari software kameranya yang menurut saya bisa diandalkan. Hal ini tentu nggak lepas dari chipset MediaTek G25 yang cukup powerful. Sayangnya kamera HP ini nggak dilengkapi dengan fitur Night Mode, jadi sangat tidak disarankan foto-foto di kondisi gelap. Oke, ini adalah hasil dari perekaman videonya Redmi 9A di resolusi Full HD 30 fps. Dan ini adalah hasil kameranya Redmi 9A untuk kamera depan. So, kesimpulannya setelah 4 bulanan rilis di Indonesia, Xiaomi Redmi 9A ini menurut saya masih cocok banget buat dilirik. Apalagi kalau saat ini kalian sedang nyari HP kedua atau nyari HP buat orang tua yang pemakaian sehari-harinya hanya chat, YouTube, dan sosmed. Chipset MediaTek G25 yang kemampuannya di atas rata-rata untuk harga semurah ini adalah alasan terkuat kenapa saya suka dengan Redmi 9A ini. Kalau memang kalian berbeda pandangan dengan saya yang mengutamakan chipset, kalian bisa pilih beberapa brand lokal yang lebih suka gedein kapasitas RAM dan storage di harga yang sama, namun mengorbankan spesifikasi chipsetnya. Untuk sektor lain seperti kualitas desain, layar, kamera, dan baterai, HP ini pun juga bagus dan memuaskan. Walaupun saya rasa selisihnya nggak jauh-jauh amat lah ya dengan HP sejutaan pada umumnya, tapi saya bisa bilang Redmi 9A ini sudah sangat memenuhi ekspektasi saya. Oke, mungkin segitu aja cerita saya bareng Redmi 9A ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update!